Selamat datang di video pembelajaran pengantar animasi. Bersama saya Isam Ferdian. Hari ini kita akan membahas dasar-dasar animasi. Topik ini menarik karena animasi adalah salah satu bentuk seni yang mendasar. Nah, kemudian sepertinya kita akan bahas hal-hal kecil saja, tidak perlu hal-hal berat di video pertama ini. Kita akan menjelajahi dunia animasi bersama teman saya. Hai, apa kabar? Oke. Kayaknya kalau bahas animasi teman saya aja yang bahas ya. Oke. Kita akan dengerin bagaimana pembahasan dari dia. Oke? Mulai sekarang, saya akan bahas bagaimana Terima animasi kasih. ya, Pak. Sampai jumpa. Oke, saya ambil alih ya. Dalam video ini akan disampaikan dengan cara yang santai. Tapi jangan salah, kita akan tetap fokus pada aspek-aspek penting yang perlu dipahami secara akademik. Ayo kita mulai. Animasi adalah seni menciptakan ilusi gerakan dari gambar-gambar statis. Sederhananya, ketika kita melihat serangkaian gambar yang ditampilkan dengan cepat satu demi satu, otak kita menggabungkan jadi gerakan yang mulus. Misalnya, jika kita menggambar sebuah bola di posisi berbeda di beberapa kertas dan membaliknya dengan cepat, kita akan melihat bola itu seolah-olah bergerak. Ini adalah prinsip dasar yang digunakan dalam semua jenis animasi, baik itu kartun 2 dimensi yang kalian lihat di TV, atau animasi 3D di film blockbuster, atau bahkan animasi stop motion yang dibuat dengan menggunakan objek nyata. Namun, animasi bukan hanya sekedar menggerakkan gambar. Ini melibatkan seni dan teknik untuk menghidupkan karakter dan cerita. Animasi memungkinkan kita untuk melampaui batas-batasan fisik dan menciptakan dunia yang hanya dibatasi oleh imajinasi kita. Sejarah animasi memiliki perjalanan yang panjang dan menarik. Sebelum ada film, ada perangkat sederhana seperti Zoetrope dan Flipbook yang memungkinkan orang untuk melihat gambar-gambar bergerak. Zoetrope misalnya adalah sebuah silinder berputar dengan celah-celah yang memungkinkan kita melihat gambar di dalamnya bergerak ketika diputar. Ini adalah contoh awal dari prinsip animasi. Pada awal abad ke-20, animasi mulai berkembang sebagai bentuk seni dengan munculnya film-film animasi pendek. Salah satu pionir terbesar dalam animasi adalah Walt Disney, yang membawa animasi ke level baru dengan karakter-karakter seperti Mickey Mouse dan teman-temannya. Dengan penggunaan teknik animasi tradisional, Disney menciptakan film-film yang menghibur jutaan orang dan membentuk fondasi industri animasi. Kemudian, dengan perkembangan teknologi komputer pada akhir abad 20, animasi mengalami revolusi besar. CGI atau Computer Generated Imagery memungkinkan pembuatan animasi yang lebih realistis dan kompleks. Seperti film Toy Story dari Pixar adalah contoh bagaimana CGI mengubah cara kita membuat dan menonton animasi. Saat ini, animasi digunakan tidak hanya dalam film dan TV, tapi juga dalam video game, iklan, dan berbagai aplikasi digital lainnya. Untuk memahami bagaimana animasi dibuat, kita perlu mengetahui beberapa teknik dasar yang digunakan oleh para animator. Teknik pertama adalah keyframing. Nah, dalam animasi, keyframe adalah frame yang penting yang mendefinisikan posisi atau gerakan utama suatu objek pada titik-titik tertentu. Misalnya, kita ingin menganimasikan sebuah bola yang memantul. Kita akan menetapkan posisi bola pada titik tertinggi dan terendah sebagai keyframes. Ini adalah patokan yang akan digunakan untuk membentuk gerakan bola. Setelah keyframe ditetapkan, kita menggunakan teknik yang disebut twinning untuk menciptakan transisi yang mulus antara keyframes tersebut. Nah, twinning adalah proses mengisi frame-frame di antara keyframe, sehingga gerakan bola terlihat halus saat bergerak dari posisi satu ke posisi lainnya. Selanjutnya adalah konsep timing dan spacing, yang sangat penting dalam animasi. Timing maksudnya adalah seberapa cepat atau lambat suatu aksi terjadi dalam animasi. Spacing di sisi lain mengatur jarak antar frame dan menentukan berapa lancar gerakan tersebut. Dengan mengatur timing dan spacing dengan tepat,
kita bisa menciptakan animasi yang terasa lebih hidup dan realistis atau lebih ekspresif tergantung pada kebutuhan cerita. Penggunaan teknik-teknik di atas memungkinkan animator untuk menciptakan gerakan yang meyakinkan dan sesuai dengan alur cerita yang diingin disampaikan. Untuk menciptakan animasi, ada beberapa perangkat lunak yang dapat digunakan, masing-masing dengan fitur dan keunggulannya sendiri. Mari kita lihat beberapa software populer yang sering digunakan dalam industri animasi. Pertama, Adobe Animate, yang merupakan salah satu alat paling terkenal untuk animasi 2 dimensi. Dengan Adobe Animate, kalian dapat membuat animasi frame by frame, animasi berbasis vektor, dan interaksi multimedia. Ini adalah pilihan yang bagus untuk membuat animasi web, iklan, dan video. Yang kedua, Toon Boom Harmony. Ini adalah software animasi yang sering digunakan dalam industri televisi dan film untuk animasi 2 dimensi. Ini menyediakan berbagai alat untuk animasi frame by frame, cutout, dan animasi berbasis rigging. Harmony juga mendukung integrasi dengan alat lain dan menawarkan fitur untuk manajemen proyek animasi besar. After Effects. Nah, ini juga dari Adobe. Ini adalah alat yang sangat kuat untuk membuat efek visual dan animasi grafis bergerak. Sering digunakan untuk membuat efek khusus dalam film dan video. After Effects juga dapat digunakan untuk animasi tipografi dan animasi berbasis komposisi. Moho. Nah, sebelumnya dikenal sebagai Anim Studio, adalah software animasi 2 dimensi yang memungkinkan animasi berbasis vektor dan rigging karakter. Moho memiliki antarmuka yang ramah pengguna dan alat yang kuat untuk menciptakan animasi karakter yang halus dan dinamis. Selanjutnya adalah Blender. Bukan. Yang lain. Nah, benar. Blender ini adalah perangkat lunak open source yang sangat populer di kalangan animator 3 dimensi. Blender menawarkan berbagai fitur, termasuk modeling 3D, rendering, dan animasi. Selain itu, Blender juga mendukung teknik animasi seperti rigging dan motion capture, sehingga cocok untuk proyek-proyek animasi yang kompleks dan berkualitas tinggi. Lalu bagaimana ya masa depan animasi? Ketika kita melihat ke masa depan, animasi terus berkembang dengan teknologi baru yang memperluas batas-batas apa yang mungkin dilakukan. Salah satu perkembangan terbesar adalah dalam realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR. Dengan VR, penonton bisa sepenuhnya tenggelam dalam dunia animasi, menjelajahi lingkungan, dan berinteraksi dengan karakter seolah-olah mereka benar-benar ada di dalam sana. Contohnya, film Stranger Things dari Netflix. I don't know where my boy is. He's gone. Will, can you tell me where you are? Are you alive?
Cukup serem ya. Nah, selanjutnya adalah AR. AR memungkinkan animasi untuk digabungkan dengan dunia nyata, menciptakan pengalaman yang inovatif dan mendalam dalam berbagai aplikasi, mulai dari hiburan hingga pendidikan. Contohnya, apalagi? Pokemon Go. Seru banget Pokemon Go-nya. Kita juga melihat perkembangan dalam animasi berbasis AI, di mana algoritma cerdas digunakan untuk membantu atau bahkan menggantikan peran animator dalam beberapa aspek. Misalnya, AI dapat digunakan untuk menciptakan animasi prosedural yang menyesuaikan gerakan karakter secara real-time berdasarkan input pengguna. Masa depan animasi penuh dengan potensi, dan kita hanya berada di awal dari apa yang bisa dicapai. Dengan terus berkembangnya teknologi, animator memiliki lebih banyak alat dan platform untuk berkreasi, dan penonton akan terus menikmati pengalaman animasi yang semakin menakjubkan dan interaktif. Dengan semua aplikasi dan perkembangan yang telah kita bahas, jelas bahwa animasi adalah salah satu bidang yang paling dinamis dan berpengaruh di dunia saat ini. Dari hiburan hingga pendidikan, dan bahkan di masa depan, dengan VR dan AI, animasi terus membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Teruslah eksplorasi dan kembangkan keterampilan kalian di bidang ini. Karena siapa tahu mungkin suatu hari nanti kalian akan menjadi bagian dari perkembangan besar berikutnya dalam dunia animasi. Terima kasih, sampai jumpa.